Ya karena saya merasa selama 3 tahun saya merasa diinjak-injak harga diri saya, Pak. Saya udah ngasih peringatan, tapi ternyata dia, ya siapa sih orang laki-laki mana yang lihat istrinya diajak-ajak sama orang, diinin sama orang. Ya siapa aja pasti bakal sama lah sifatnya kayak saya. Karena dia itu pengen ditikahin, Pak. Dia pengen ngambil suami saya. Sebelum dia belum menikah aja dia udah mengaku dia itu suaminya. Katanya suami kamu, suami aku juga. Gitu. Ngomong sama saya tuh perempuannya. Fokus Kasus kembali berjumpa Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Puluhan orang berdatangan ke tempat ini setelah mendapat informasi seorang lelaki tewas di salah satu rumah di kampung ini. Dari catatan polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan ini diketahui, seorang warga Kampung Buwek, Desa Sumberjaya, melihat peristiwa ini ketika ia sedang berada di beranda rumahnya. Saat itu korban berlari penuh ketakutan. Sementara di belakangnya terlihat seorang lelaki lain dengan paras muka beringas berusaha mengejarnya. Lelaki yang mengenakan kaos hitam lari ke dalam rumah dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Awalnya duduk depan rumah, Pak, saya. Korban ribut di sono. Ributnya saya nggak tahu. Tiba-tiba si korban ini masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam pintu. Dia ngunci pintu sendiri. Iya. Terus ini pelaku masih nyerang aja. Saya cegah, terus dicegah sama istrinya kan. Itu pelaku masih penasaran gitu. Iya, gedor-gedor pintu sampai pintu saya rusak kan. Iya. Terus korban nggak beberapa lama meninggal, Pak. Namun saat warga memeriksa kamar mandi yang menjadi tempat persembunyiannya, lelaki itu sudah meregang nyawa. Kondisinya waktu pelaku nyerang juga, saya ngecek korban nih, dia masih duduk gitu, senderan di teras kamar mandi. Terus pas pelaku pergi, saya cek lagi, dia udah tidur miring, udah berubah posisi. Sampai di TKP kita mendapati seorang laki-laki tidak berdaya berada di dalam kamar mandi berlumuran darah. Kondisinya dalam kondisi terlentang ya, kondisi terlentang, kemudian di situ terdapat bercak darah dalam rumah maupun di teras rumah. Sementara lelaki yang mengejarnya diketahui berinisial JJ melarikan diri di tengah kepanikan warga. Yang dibunuh itu korban istilah selingkuhan. Dia selingkuh sama istrinya. Dia berantemnya dari awalnya dari mana? Ributnya dari mana awalnya? Bertemu di sini dengan ini ya. Terus dia ribut, dia masuk ke dalam. Iya, ribut masuk ke dalam. Jadi bukan rumah korban. Bukan. Dia hanya tamu. Hanya tamu. Istilahnya bukan tamu rumah ini. Warga mulai datang. Banyak juga ya.
banyak juga nggak ada yang berani nyegah pelaku karena dia udah megang pisau, udah babi buta. Gitu. Dari hasil olah TKP didapat informasi penyerangan itu terjadi karena lelaki berinisial JJ merasa cemburu setelah istrinya terlihat intim dengan korban yang bernama Samsudin alias Jawir itu. Polisi lalu memeriksa istri JJ dan mendapatkan petunjuk mengenai tempat yang diduga akan didatangi oleh lelaki itu. Identitas pelaku langsung kita ketahui karena korban sendiri maupun saksi mengenali pelaku. Dalam tempo tidak berapa lama setelah pembunuhan itu, polisi membekuk JJ di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan di Mapolsek Tambun, JJ mengungkapkan ia menyerang Jawir karena dirinya kesal melihat istrinya menjalin hubungan dekat dengan korban. Kepada penyidik yang memeriksanya di Mapolsek Tambun, korban dan istrinya pernah bergabung dalam orkes dangdut milik JJ. Mia sebagai penyanyi, sementara Jawir sebagai pemain keyboard. Ya karena saya merasa selama 3 tahun saya merasa diinjak-injak harga diri saya, Pak. Saya udah ngasih peringatan, tapi ternyata dia, ya siapa sih orang laki-laki mana yang lihat istrinya diajak-ajak sama orang, diinin sama orang. Ya siapa aja pasti bakal sama lah sifatnya kayak saya. JJ yang mencium jalinan asmara terlarang bukannya tinggal diam. Ia pernah melarang keduanya untuk berhubungan lagi. Saya memperingati langsung, Pak. Kapan setelah itu? Acara dangdut di Kalong. Begitu pulang rumah, saya lihat dia berduaan tuh belum sampai rumah, Pak. Terus langsung saya peringatin. Sudah memperingati? Iya. Setelah itu saya kira udah putus, udah nggak ada hubungan macam-macam lagi. Namun keduanya nampak tidak menggubris peringatan itu. Kendati telah pisah rumah sejak setahun silam, namun JJ dan Mia belum bercerai secara resmi. Dan tersangka menduga korban masih berhubungan dengan ibu 2 anak itu. Dari SMS, mereka papa mamahan. Iya begitu. Ya di panggung juga kata, ya banyak yang bilang ke saya di panggung mereka mesra-mesraan begitu, Pak. Karena saya kan nggak pernah ada di panggung, nggak pernah ikut-ikut. Karena saya juga sibuk sendiri di pasar waktu itu. Pelaku memang sudah lama ya menyimpan dendam terhadap korban ini karena pelaku menilai bahwa korban ini adalah salah satu orang yang menyebabkan perceraian atau hancuran rumah tangga si pelaku ini. Dan sudah beberapa lama, bahkan dari pengakuan pelaku sendiri sudah hampir 3 tahun ya dari korban dengan saksi ini mempunyai hubungan dekat gitu ya. Kepada polisi, tersangka bersikeras mengaku tidak pernah berencana untuk membunuh selingkuhan istrinya itu. Namun karena sehari-hari ia bekerja sebagai penjual ayam potong, JJ selalu membawa pisau. Alat itu emang saya bawa setiap hari, Pak. Saya buat kerja. Saya jualan ayam di pasar, Pak.
Dari alat bukti yang didapatkan, polisi menjerat JJ sebagai tersangka tunggal atas kasus pembunuhan Samsudin alias Jawir. Pasal yang dikenakan untuk si pelaku kita kenakan pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia seorang. Kita kenakan pasal 340 KUHP, subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tewasnya Samsudin alias Jawir menorehkan duka keluarganya. Korban meninggalkan seorang istri dan putra. Usai pemakaman, istri korban mengungkapkan Jawir mempunyai hubungan khusus dengan Mia yang menjadi penyanyi di grup musik dangdutnya. Saat itu Mia masih menjadi istri sah dari JJ. Karena itu dia itu pengen ditikahin, Pak. Dia pengen ngambil suami saya. Sebelum dia belum menikah aja dia udah mengaku itu dia itu suaminya. Katanya suami kamu suami aku juga. Tuh. Ngomong sama saya tuh perempuannya. Sejak kisah asmara gelap itu berjalan, korban kerap menerima ancaman pembunuhan. Yang ancamnya seakan-akan ceraiin Esur. Kalau nggak diceraiin, katanya gitulah ancamnya. Kamu kalau nggak mau nikahin aku, si Sur aku bunuh sama anak-anaknya. Pisah ranjangnya tersangka dengan sang biduan itu diduga JJ akibat terpengaruh hubungan gelap korban. Hal ini yang membuat gelap mata. Padahal selama ini sosok JJ dikenal santun. Ya baiknya seperti ya sopan sama orang gitu, ramah dah gitu. Nyangka nggak Pak kalau pelaku bisa berbuat seringas seperti itu? Nggak nyangka Pak. Iya, dia udah gelap mata itu. Iya, udah nggak bisa dicegah sama warga sini. Ya, soalnya kan dia orangnya ya statusnya bukan anak reman, bukan anak biasa gitu Pak, seperti saya gitu. Saya nggak disangka dia itu begitu sekali. Soalnya dia udah pernah dinasihatin lelaki itu jangan berhubungan itu, dia tetap ini juga. Ya mungkin dia ya sakit hati atau gimana gitu kali.